Hai guys, welcome back to YouTube channel GKIM Saron Cirebon. Hari ini ketemu lagi sama gue Lady dan hari ini kita mau bahas satu topik yang gue rasa deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman yang ada di rumah pasti udah tahu dong topik apa yang mau kita angkat atau kita bahas pada malam hari ini. Yaps, comfort zone atau zona nyaman. Nah ngomong-ngomong soal zona nyaman, apa sih yang dimaksud dengan zona nyaman ini sebenarnya? Nah ini teman-teman gue baca ya, menurut seorang pakar psikologi nih yang bernama Alasdair White dalam bukunya berjudul From Comfort Zone to Performance Management mengatakan kalau zona nyaman ini ternyata sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Dalam keadaan ini juga dia mengatakan kalau orang tersebut jarang merasa gelisah dan jarang mengalami tekanan yang mengakibatkan stres. Jadi singkatnya, apapun yang membuat seseorang nyaman dan enggan beranjak karena takut terjadi sesuatu jika meninggalkannya, itu disebut sebagai zona nyaman. Nah teman-teman, dari definisi ini nih kita bisa melihat atau bisa memahami bahwa comfort zone ini ternyata sangat identik dengan yang namanya stagnan. Nah teman-teman di rumah pasti punya comfort zone masing-masing. Gue juga punya comfort zone dan mungkin teman-teman di rumah juga pasti punya comfort zone masing-masing. Atau zona nyaman masing-masing yang gak mungkin gue jabarin satu-satu. Tapi mungkin di live chat teman-teman bisa komen ya. Atau memberikan pendapat teman-teman apa sih zona-zona nyaman dari teman-teman. Apalagi di masa-masa pandemi saat ini pasti banyak banget dong yang menjadi zona nyaman dari teman-teman semua. Nah tapi nih teman-teman, ternyata comfort zone ini sangat berbahaya terhadap spiritual fighting kita. Untuk pendewasaan diri kita dan juga untuk membangun kualitas diri kita. Karena comfort zone ini membuat kita nggak bertumbuh, nggak berkembang, kita akhirnya egosentris, kita cenderung nyalahin Tuhan, nyalahin keadaan, nyalahin sesama, atau bahkan nuntut Tuhan dan nuntut sesama dan keadaan untuk memenuhi atau memuaskan yang menjadi zona nyaman kita. Nah ada beberapa contoh nih teman-teman yang bisa kita pahami sebagai zona nyaman. Nah misalkan lu adalah orang yang memiliki zona nyaman berusaha untuk nutupin semua kemunafikan lu atau kebusukan lu dengan mengucapkan hal-hal rohani atau mengerjakan hal-hal rohani. Lu secara sengaja melakukan itu untuk nutupin semua kemunafikan lu atau kebusukan lu. Dan lu menikmati itu karena lu merasa itu buat diri lu aman, itu buat diri lu nyaman ngejalanin hari-hari lu. Dan gua rasa ini adalah hal-hal yang cukup ironis atau bahkan ironis banget. Di satu sisi gimana mungkin lu ngasih makan dosa-dosa lu, tetapi di sisi lain lu berusaha nutupin dengan mengucapkan hal-hal rohani dan lu sama sekali gak mau untuk berubah atau beranjak dari zona nyaman itu. Lu menikmati itu semua karena lu ngerasa lu enak, enjoy dengan hal itu gitu. Atau misalkan contoh lain, lu punya zona nyaman orang yang males banget negur orang lain. Padahal lu udah jelas-jelas nih lihat orang lain itu buat salah. Tetapi lu memilih untuk ya udahlah, bodo amat, ya udahlah, males negur orang lain. Gue males berhadapan dengan orang lain, gue males bermasalah dengan orang lain, gue males ngurusin hidup orang lain. Padahal lu jelas-jelas tahu teman lu atau sesama lu itu lagi melakukan kesalahan. Tetapi lu ngebiarin gitu aja. Nah di sini memang bukan berarti kita langsung main negur aja ya. Kita juga butuh hikmat, perlu lihat situasi, keadaan sama aja kayaknya. Situasi, ngelihat orang itu juga, caranya juga. Tetapi yang gue tekanin di sini adalah lu tahu kalau orang itu buat salah, mungkin dia terus-terus melakukan kesalahan tetapi lu sama sekali gak mau negur dia. Misalkan lu ngelihat teman lu itu suka bohong dan lu udah tahu teman lu itu suka bohong tapi lu gak pernah mau negur dia, entah itu di saat itu langsung atau mungkin ketika lu ngobrol berdua sama dia. Lu sama sekali gak mau negur, lu ngebiarin gitu aja. Sampai akhirnya teman lu ini terus terjebak dengan dosa kebohongannya. Lu ngebiarin karena lu males, itu zona nyaman lu. Lu ngebiarin ya udahlah terserah lu lah, suka-suka lu lah. Daripada gue bermasalah sama lu, daripada gue berantem sama lu, akhirnya kita jauh, ya udahlah terserah lu lah. Gue gak mau ambil pusing. Lu cari aman istilahnya gitu. Atau contoh lain nih, misalkan lu punya zona nyaman yaitu eksklusif. Lu punya teman atau pasangan yang udah klop banget sama lu. Kemana-mana bareng, ngapa-ngapain bareng, dan segala sesuatu tuh bareng. Dan akhirnya apa?
Akhirnya lu eksklusif, lu hanya memilih orang-orang itu terus yang terus bareng-bareng sama lu. Lu gak mau peduli sama orang lain. Lu gak mau berelasi dengan orang lain. Karena lu ngerasa bahwa lu hanya aman dan merasa nyaman sama mereka. Bahkan ketika orang lain pengen ngajak lu ngomong, ngobrol, berelasi, lu males, lu gak mau. Karena lu ngerasa unfaedah banget berelasi dengan orang lain. Lu gak mau peduli dengan orang lain di luar pasangan atau sahabat lu. Gue sendiri juga sering terjebak dengan keadaan yang seperti ini. Gue eksklusif, gue gak mau berelasi dengan orang-orang di luar dari sahabat-sahabat gue atau pasangan gue. Karena ya menurut gue, buat apa gitu berteman dengan orang-orang di luar mereka. Tetapi sekali lagi ini salah dan gak benar. Nah atau mungkin nih gue teringat satu hal lagi. Di saat-saat pandemi saat ini nih. Mungkin lu punya zona nyaman yaitu hidup santuy. Gue gak nyalahin ya hidup santuy itu. Tetapi mungkin santuy yang gue maksudkan di sini adalah santuy yang berlebihan. Di mana lu di saat-saat pandemi saat inilah. Misalkan nih, lu dulu hidup santuy dapat duit. Sekarang hidup santuy nggak dapat duit. Lu dipaksa atau dituntut untuk berjuang, untuk bekerja lebih keras supaya lu dapat duit. Tetapi karena lu terlalu santuy, terlalu menikmati hidup santuy lu itu, lu nggak mau berusaha. Akhirnya apa, lu nyalahin Tuhan, nyalahin pemerintah, nyalahin keadaan, nyalahin keluarga lu, dan nyalahin banyak hal. Teman-teman semua, dari contoh-contoh yang gue udah jabarin satu persatu nih, dan mungkin masih banyak lagi ya contoh-contoh comfort zone yang mungkin gue gak jabarin. Dari semua contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa comfort zone ini memang cukup berbahaya atau bahkan sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Comfort zone ini akhirnya membuat kita stagnan, membuat kita gak bertumbuh. Oleh sebab itu teman-teman, comfort zone ini benar-benar perlu banget untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita semakin terbuai, kita semakin menikmati comfort zone atau zona nyaman kita itu yang memang secara manusiawi, secara daging kita itu menyenangkan memang. Kita sebagai anak-anak remaja, anak-anak pemuda Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus seharusnya mampu meninggalkan atau keluar dari zona nyaman kita itu. Kenapa? Ya supaya kita itu bisa mengalami pertumbuhan. Kita bisa berkembang, kita bisa menemukan kualitas diri kita bisa mengalami pendewasaan diri di dalam Kristus. Teman-teman semua, malam ini gue pengen ngajakin kita melihat satu teladan tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Dia adalah seorang yang memiliki zona nyaman dahulu, tetapi dia meninggalkan zona nyaman itu dan memilih untuk mengikut Tuhan. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa dahulu dia adalah seorang Yahudi banget, yang mengejar orang Kristen dan membunuh atau menganiaya orang-orang Kristen. Di dalam Kisah Rasul 26 ayat 10 dikatakan bahwa dia itu memiliki kuasa daripada imam-imam dan juga ikut serta di dalam memberi suara untuk menghukum mati orang-orang pada saat itu. Secara nggak langsung menunjukkan bahwa dia adalah seorang anggota dari Sanhedrin. Dan nampaknya itulah yang menjadi zona nyamannya pada saat itu. Kedudukan dan kuasanya sebagai seorang anggota Sanhedrin pada saat itu. Gimana enggak ya teman-teman, dia memiliki kuasa dari imam-imam dan juga mampu memberikan suara ketika melakukan hukuman mati kepada orang-orang pada saat itu. Kekuasaan dan kedudukan yang ia miliki pada saat itu merupakan zona nyamannya dia, karena itu memuaskan dirinya. Ketika Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, ini menjadi titik balik kehidupannya, di mana dia meninggalkan zona nyamannya, yaitu kedudukan dan kuasanya dan memilih untuk mengikut Yesus. Ketika dia mengikut Yesus, apakah dia langsung menjadi orang besar? Enggak teman-teman, bahkan dia menjadi nothing, gak ada apa-apanya, gak ada kuasa, gak ada kedudukan yang dia miliki. Dan bahkan di Kisah Para Rasul nih banyak banget diungkapkan bagaimana penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus ketika dia memilih untuk mengikut Kristus. Mungkin secara manusiawi, secara daging gue sendiri nih saat ini, itu mungkin hal yang sulit banget. Tetapi dia berani atau dia sanggup menjalani hal itu karena dia punya komitmen kuat di dalam mengikut Kristus. Sehingga akhirnya dia berani untuk ninggalin zona nyamannya itu, yaitu kedudukan dan kuasa yang ia nikmati dahulu. Seperti yang gue bilang tadi, kalau Paulus ini ketika mengikut Kristus, dia meninggalkan zona nyamannya, yang adalah kekuasaan dan kedudukannya. Dan ketika dia ikut Kristus, dia menjadi nothing. Dia nggak memiliki apa-apa, nggak memiliki kuasa dan kedudukan seperti yang ia miliki dahulu. Bahkan di Kisah Rasul seperti yang gue katakan,
Dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia disiksa, dia dianiaya, dia dicela, dan dia ditolak dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal itu tidak membuat dia meninggalkan Tuhan dan kembali kepada zona nyamannya. Karena dia melihat bahwa dinamika yang ia alami ketika mengikut Kristus membawa perubahan hidup yang begitu besar di dalam kehidupannya. Kalau dahulu di dalam zona nyamannya itu kedudukan dan kuasanya, dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri, dia egosentris. Tetapi dia melihat ketika dia ikut Tuhan dan meninggalkan zona nyamannya itu, dia menikmati suatu perubahan besar di dalam kehidupannya. Dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia lebih berfokus kepada Tuhan dan dia juga akhirnya menaruh perhatian dan kasih kepada orang lain. Kita melihat betapa banyak surat-surat yang dia tuliskan kepada jemaat-jemaat yang menunjukkan perhatiannya dan kasihnya. Dia tidak berfokus kepada dirinya lagi, tetapi dia menyaksikan Kristus yang menunjukkan dia berfokus kepada Kristus. Bahkan nih teman-teman, ketika di Roma 11 ayat 13 dikatakan bahwa dia mengungkapkan dirinya sebagai rasul, nampaknya kerasulannya ini tidak lagi menjadi zona nyaman di dalam kehidupannya. Tetapi kerasulannya ini digunakannya untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana transformasi hidup yang dialami oleh Paulus. Dia tidak lagi terjebak dengan zona nyamannya dahulu yang hanya berfokus kepada dirinya. Tetapi ketika dia sudah benar-benar menerima Kristus di dalam kehidupannya, dia keluar dari zona nyaman itu dan dia mengalami transformasi hidup. Dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak egosentris tetapi berpusat kepada Kristus. Dan juga dia akhirnya mampu untuk menaruh kasih kepada orang-orang lain dan memberi perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau dahulu, zona nyamannya itu, yaitu kedudukan dan kuasanya itu, membuat dia hanya berfokus kepada kedagingannya. Namun ketika dia sudah kenal Kristus, sudah mengikut Kristus dan mengalami pendewasaan diri di dalam proses mengikut Kristus, kerasulannya sekalipun di dalam kerasulan itu dia memiliki kekuasaan dan kedudukan lagi, dia tidak menjadikan itu sebagai zona nyaman, tetapi dia menjadikan itu sebagai kesaksian dan berkat kepada orang lain. Dengan kerasulannya, dia menjadi saksi kepada orang lain untuk memberitakan tentang Kristus. Bahkan teman-teman di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-11, dia mengungkapkan demikian. Tetapi dahulu apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran dan karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah teman-teman semua, dari hal ini ternyata kita melihat dia sungguh-sungguh menyadari dengan penuh bahwa segala sesuatu yang ia nikmati dahulu, yaitu zona nyamannya yang dia anggap sebagai keuntungan, ternyata itu semua sampah bagi dia sekarang. Karena pengenalannya akan Kristus. Semua karena Kristus teman-teman. Jadi ternyata zona nyamannya dahulu itu hanyalah sebagai sampah di dalam kehidupannya. Dahulu dia anggap keuntungan, dia menikmati, tetapi ketika Kristus memanggil dia dan dia meresponi itu, dia kini merasakan bahwa itu hanya sampah, itu gak berguna. Bahkan sekarang dia memiliki satu kerinduan untuk mau terus mengenal Kristus, bahkan mengenal Kristus di dalam persekutuan, di dalam penderitaannya. Semua itu mampu ia katakan, ia ungkapkan, karena ia sudah menikmati satu proses yang sangat indah ketika keluar dari zona nyaman itu, dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan ikut Tuhan, dia menjadi pribadi yang lebih berarti, dia menjadi pribadi yang lebih bertumbuh, dia menjadi pribadi yang lebih berkembang, gak egosentris lagi, gak hanya berpusat kepada dirinya lagi, dan dia kini benar-benar hidup menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. So guys, harusnya kita juga mampu meneladani Paulus, di mana dia mampu meninggalkan zona nyamannya yang dianggapnya keuntungan dahulu baginya. Tetapi dia mampu move dari zona nyamannya itu. Dan ketika dia mampu move dari zona nyamannya itu, akhirnya dia menemukan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik.
Dia menemukan dirinya menjadi pribadi yang lebih berkembang, bertumbuh di hadapan Tuhan. Teman-teman semua, gue rasa ini satu tokoh yang benar-benar perlu banget untuk kita teladani. Dari bitter menjadi better. Dia move dan akhirnya dia menemukan bahwa dirinya kini bertumbuh di dalam dinamika hidup di dalam Kristus. Dia bertumbuh, dia berkembang, dia mengalami pendewasaan dan menemukan kualitas diri yang lebih baik di dalam Tuhan. Gue tahu ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Gue tahu ini sulit banget untuk kita lakukan, untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini udah kita nikmati, yang selama ini udah benar-benar kita terbuai dengan zona nyaman itu. Gue tahu ini bukan hal yang mudah. Tetapi bukan pula hal yang mustahil untuk kita lakukan atau kita kerjakan, yaitu untuk keluar dari zona nyaman itu. Ketika kita mampu mempunyai komitmen yang kuat seperti Paulus, maka kita pun mampu untuk keluar sungguh-sungguh dari zona nyaman itu. Gue gak tahu apa yang menjadi zona nyaman lu saat ini. Apa yang menjadi kenyamanan lu pada saat ini. Entah itu relasi lu, pekerjaan lu, entah itu karakter lu atau hal-hal lain yang menjadi zona nyaman lu saat ini. Tetapi firman Tuhan sore hari ini guys, melalui obrolan santai kita ini, kita kembali diingatkan untuk kita harus benar-benar ninggalin zona nyaman kita itu. Untuk benar-benar keluar dari zona nyaman kita itu. Jangan sampai kita terbuai dengan zona nyaman itu sampai akhirnya membuat kita gak bertumbuh, gak berkembang, gak mengalami pendewasaan dan bahkan gak menemukan kualitas diri kita yang sejati di hadapan Tuhan. Mungkin ini hal yang klise ya, tetapi ini merupakan hal yang penting banget untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Mari kita move on, mari kita keluar dari zona nyaman itu, ninggalin zona nyaman itu. Kita beranjak dari situ dan mari kita memulai kehidupan yang baru dengan dinamika-dinamika yang baru bersama dengan Tuhan. Seperti yang gue bilang ini gak mudah. Tetapi gue percaya bahwa Tuhan yang akan nolong kita. Tuhan yang akan mimpin kita, Tuhan yang akan menuntun kita dan memampukan setiap kita. Mungkin lagi-lagi ini adalah kalimat yang klise banget. Tetapi inilah yang gue alami sendiri dalam kehidupan gue sendiri. Gue adalah orang yang memiliki zona nyaman dahulu yaitu eksklusif. Gue malas berteman dengan orang lain di luar sahabat gue. Gue malas berelasi dengan orang lain di luar sahabat gue. Karena gue merasakan kenyamanan dan keamanan di dalam sahabat gue. Dan teman gue ya itu aja, sahabat gue ya itu aja kemanapun, mau ngapain pun sahabat gue ya itu aja. Dan yang gue peduliin juga cuma sahabat gue gak peduli dengan orang lain, gue gak peduli dengan kehidupan di sekitar gue. Dan sampai akhirnya gue menyadari bahwa itu adalah hal yang gak benar. Itu adalah hal yang gak baik untuk gue lakuin dalam kehidupan gue. Ketika gue berusaha untuk keluar dan berusaha untuk berelasi dengan orang lain, keluar dari zona nyaman gue itu gak mudah teman-teman. Gue harus menguras tenaga gue, pikiran gue untuk ngobrol dengan orang lain. Bahkan sometimes ya sering banget bahkan gue tuh ngoceh sama sahabat gue. Karena gue tuh kayak merasa susah banget berelasi dengan orang lain. Karena gue udah terbiasa dengan sahabat gue. Tetapi di saat-saat itulah Tuhan tolong gue. Di saat-saat itulah Tuhan pimpin gue, Tuhan terus beri gue kekuatan sampai akhirnya gue berhasil. Gue gak bilang gue paling hebat ya, enggak. Tetapi akhirnya gue berhasil melewati proses itu dan mulai terbiasa berelasi dengan orang lain. Sekalipun gue gak bisa seperti orang lain yang bisa langsung, hai, wah lu ngapain ini? Gak bisa, tetapi gue masih berproses. Tetapi sekarang gue merasa gue jauh lebih baik. Dan gue merasa di dalam dinamika ini, ketika gue udah keluar dari zona nyaman gue merasakan satu pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam kehidupan gue. Di dalam relasi gue dengan orang lain, gue merasakan banyak hal yang gue akhirnya terima, gue akhirnya rasakan, dan banyak hal pendewasaan yang akhirnya gue alami dalam kehidupan gue sendiri. Sekalipun memang hal yang gue hindari ketika berelasi dengan orang lain itu berantem, sakit hati, dikecewakan, itu gak bisa gue hindari karena gue akan merasakan itu. Tetapi di dalam itulah akhirnya gue didewasakan. Nah teman-teman semua, kalau Paulus saja bisa, mengapa kita enggak? Gue yakin bukannya kita gak bisa, tapi mungkin kita yang gak mau. Udah menutup hati, gak mau terbuka dengan keluar daripada zona nyaman kita. So guys, kita udah berada di penghujung firman pada sore hari ini, pada malam hari inilah tepatnya ya. Ya mungkin lu semua udah seneng banget ya, akhirnya khotbahnya selesai ya enggak? Nah teman-teman, firman pada malam hari ini benar-benar ngajarin kita dalam obrolan santai ini ada firman yang kita terima, bahwa kita harus keluar atau ninggalin zona nyaman kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita supaya kita boleh mengalami pertumbuhan, boleh menemukan kualitas diri kita dan boleh mengalami pendewasaan di dalam Kristus.
Gue tahu sekali lagi ini nggak mudah buat kita semua. Dan gue tahu ini sulit banget untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Tetapi bukan pula hal yang mustahil untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang akan nolong kita, mampuin kita, nguatin kita, bimbing kita. Ketika kita mau terbuka dan benar-benar mau komitmen untuk meninggalkannya. Mungkin sekali lagi ini adalah hal yang klise. Tetapi ini cukup penting bagi kita semua. Nah teman-teman, gue nggak bisa kasih hal-hal praktis ya. Langkah-langkah praktis karena setiap zona nyaman kita masing-masing punya prosesnya masing-masing. Tetapi prinsipnya seperti yang gue katakan berulang kali, kita buka hati, buka pikiran kita, dan kita memohon untuk Tuhan memimpin kita keluar dari zona nyaman kita. Kita harus punya komitmen teman-teman. Nah sekarang mari kita menutup persekutuan kita ini dan obrolan santai kita ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sangat indah yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami belajar kembali ya Tuhan tentang kehidupan kami Tuhan yang sering sekali terjebak dengan zona nyaman. Bapa di surga, kami bersyukur sekali pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami untuk keluar dan meninggalkan zona nyaman ini. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di dalam Engkau. Sehingga ketika kami keluar dari zona nyaman kami Tuhan, kami dapat menemukan kualitas diri kami dapat mengalami pendewasaan di dalam Engkau, dan bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih berarti, yang lebih baik lagi di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu ini sulit, tetapi kami percaya Engkau akan menolong kami dan memimpin setiap kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami dan memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye guys!